Nah, buat Anda yang baru aja terima THR, terus pas lihat slip gajinya langsung kaget, loh, kok potongannya gede banget? Tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, kenapa sih pajak THR tahun ini rasanya beda? Dan apa sebenarnya yang terjadi di balik semua angka ini? Iya kan? Ini nih yang lagi rame banget dibicarain. Pas buka slip gaji, langsung banyak yang nanya, kok potongan pajak THR-ku lebih gede ya dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, oke, pas banget. Kita bakal cari tahu jawabannya sama-sama. Dan biasanya nih, kebingungan ini ujung-ujungnya nimbulin satu pertanyaan gede. Kenapa ya kok kayaknya PNS atau ASN itu perlakuannya beda? Pajak THR mereka katanya ditanggung sama pemerintah. Nah, bener nggak sih gitu? Oke, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita harus dengerin langsung penjelasan resminya dari pemerintah. Kita mulai dari Menteri Keuangan, Purbayayudi Sadewa. Wah, ini jawabannya to the point banget ya. Intinya gini, pemerintah itu kan bosnya para PNS. Jadi, ya mereka milih buat nanggung pajaknya. Anggap aja sebagai benefit atau fasilitas. Makanya, kalau dari sudut pandang pemerintah, ya, masalah ini balik lagi ke tanggung jawab bos atau pemberi kerja masing-masing. Selain itu, pemerintah juga bilang kalau ngubah aturan pajak yang udah ada, apalagi cuma buat satu kelompok aja, itu nggak segampang itu loh. Prosesnya rumit dan malah bisa bikin masalah baru. Oke, sekarang kita lurusin dulu ya satu hal yang penting banget. Banyak yang mikir ini tuh pajak baru, padahal bukan. Para pejabat udah negasin ini bukan soal pajak baru, tapi soal metode hitungnya yang baru. Nah, ini dia biang keladinya. Namanya tarif efektif rata-rata atau disingkat TR. Jadi sistem ini tuh dibikin tujuannya sebenarnya buat nyederhanain cara perusahaan ngitung pajak penghasilan bulanan kita. Dan seperti kata Direktur Jenderal Pajak nih, tujuan utama TR ini sebenarnya bukan buat naikin total pajak tahunan kita semua loh, tapi biar potongannya tuh lebih gampang diprediksi tiap bulan. Jadi gini intinya, sistem TR ini cuma ngubah kapan pajaknya dipotong, bukan berapa banyak total pajak yang harus kita bayar dalam setahun. Jadi logikanya gini, pas dapat THR, potongannya emang kelihatan jumbo, tapi nanti di bulan-bulan lainnya, potongannya bakal lebih kecil. Nanti pas ditotal di akhir tahun di bulan Desember, jumlahnya harusnya sih sama aja kayak sistem yang lama. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa perlakuan buat pegawai swasta sama PNS bisa beda? Ternyata ini bukan asal-asalan loh. Semuanya ada dasar hukumnya. Dan itu ada di dua peraturan pemerintah yang berbeda. Coba lihat tabel ini deh, ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Jadi ada kayak dua buku panduan yang beda. Buat pegawai swasta dan umum, aturannya itu PP nomor 58 tahun 2023 yang pakai skema TR tadi. Sementara buat PNS, TNI, dan Polri, mereka pakai PP nomor 14 tahun 2024 yang isinya bilang pajak THR mereka ditanggung pemerintah. Jelas banget kan bedanya? Oke, setelah kita lihat semua aturannya, pertanyaannya jadi, gimana dong pemerintah ngelihat soal keadilan di situasi yang kelihatannya timpang ini? Jadi, kalau kita simpulin ya, perbedaan ini tuh intinya ada di tiga hal. Pertama, siapa bos kamu, pemerintah atau swasta? Kedua, peraturan mana yang dipakai buat kamu, PP 58 atau PP 14? Dan yang ketiga, yang perlu diingat metode TER ini cuma ngubah cara motongnya, bukan jumlah total pajak setahunnya. Itu poin pentingnya. Dan akhirnya nih, semua penjelasan teknis dan hukum ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam ya. Sebenarnya, keadilan pajak itu apa sih? Apakah artinya semua orang harus kena aturan yang sama persis? Atau ada faktor lain kayak siapa bosnya yang emang wajar buat jadi pertimbangan? Gimana nih menurut teman-teman?